Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Hopper semuanya. Masih pagi Bu ya? Masih pagi sekali. Selamat pagi Hopper semuanya. Salam sehat. Kembali lagi bersama kita di podcast Hop jurusan Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Jambi. Bersama saya Wanda Hamidah dari jurusan Promosi Kesehatan, Ibu. Nah, saya hari ini tentunya tidak sendiri, ditemani oleh narasumber Ibu cantik, Ibu Wakil Direktur 2 Poltekkes Kemenkes Jambi, yaitu Ibu Dr. Neta Damayanti, SCAP Nurse MCAP. Selamat datang Ibu. Selamat datang, terima kasih. Terima kasih kembali Ibu. Nah Ibu, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, Wanda mau konfirmasi dulu nih Ibu, mengenai Ibu sebagai Wakil Direktur 2, Ibu tentu memiliki peran penting yang sangat penting dalam mengelola fasilitas dan prasarana dalam Poltekkes Kemenkes Jambi, Ya, betul Ibu? betul. Nah kan saya sebagai mahasiswa khususnya ya Bu, melihat perkembangan dari Poltekkes Kemenkes Jambi ini sangat pesat sudah sekarang Bu. Ya. Karena fokusnya kalau bahasa anak sekarang tuh salfok sudah Bu, salfok dari gedung baru yang udah baru dibangun tuh Bu, Ya, di yang di jurusan Kota Baru ya. mana Bu? Oh di dekat jurusan farmasi sama TLM ya Bu ya? Iya, Di antara jurusan itu bisa diceritakan sedikit Bu mengenai pengembangan jurusan di Poltekkes Kemenkes Jambi tersebut Bu. Iya. Gedung laboratorium terpadu Bu ya? Laboratorium terpadu. Boleh, silakan Bu. Baik. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada tim podcast dari jurusan Promosi Kesehatan yang hari ini sudah mengundang kami untuk sharing ya. Iya benar Bu. Sharing terkait kegiatan di lingkup Wadir 2. Kalau di lingkup Wadir 2 itu kita kegiatannya meliputi keuangan, barang milik negara, kepegawaian, termasuk di dalamnya juga sarana prasarana. Nah, yang ditanyakan barusan itu adalah bagian dari sarana yang menunjang untuk PBM di Poltekkes Kemenkes Jambi. Namanya kalau di label yang sudah terlihat di gedung itu adalah laboratorium terpadu. Sebenarnya kalau untuk pembangunan itu belum selesai, kita masih ada tahap pembangunan untuk keseluruhan. Tapi saat ini dengan kondisi yang sekarang sudah bisa dilihat bersama, gedung itu sudah bisa kita manfaatkan. Dan insya Allah nanti setelah Lebaran akan digunakan, salah satunya adalah sebagai klinik laboratorium terpadu. Kemudian nanti juga laboratorium terpadu beberapa jurusan, dan nanti juga jurusan kesehatan lingkungan akan pindah kembali menempati bagian dari gedung lab terpadu tersebut untuk gedung perkuliahan. Karena gedungnya besar, 4 lantai gitu kan, bagian depan dan tengah itu sudah siap untuk dipakai. Jadi sekarang sudah selesai, barangkali tinggal finishing akhir untuk interior di dalam seperti instalasi listrik, kemudian liftnya dan sebagainya. Jadi pakai lift Bu? Kalau 4 tingkat pakai lift. Pakai lift ya berarti Bu? Tapi kalau masih sehat naik tangga. Oh iya boleh Bu. Karena kan desas-desusnya tuh kayak 7 lantai gitu Bu. 7 lantai di labcap terpadu tersebut. Berarti ada 4 lantai Bu ya? 4 lantai. 4 lantai pakai lift berarti Bu? Insya Allah. Berarti habis Lebaran sudah mulai grand openingnya gitu Bu? Atau ada tanggal tertentu Bu? Untuk tanggal kapan openingnya, launchingnya nanti kita menunggu waktu yang nanti tentu akan dicari waktu baik ya, waktu baik, bulan baik. Cuman mengingat kita ke depan beberapa waktu lagi akan puasa, tentunya nanti akan menyesuaikan bulan Ramadan dengan kegiatan ini. Karena kan kalau pindah itu kan ngangkat-ngangkatnya butuh tenaga kan. Jadi biar semua berjalan lancar, maksimal kita nanti akan menyesuaikan waktu. Tapi akan segera launching berarti Bu ya? Yang jelas di tahun 2025. Oh, tahun ini berarti Bu? Iya. Oh, berarti Bu kalau untuk di labcap terpadu tersebut itu berarti cuma jurusan Kesling aja atau kami ikut juga Bu? Ikut serta jurusan promosi kesehatan Bu? Ya, nanti kita akan melihat ya kan, semuanya nanti dilihat dari peruntukannya. Peruntukannya tidak saklek untuk lab terpadu saja, tapi menyesuaikan dengan kebutuhan PBM. Bisa saja nanti kan jurusan Promkes ya. Iya Bu. Oh bisa jadi jurusan Promkes mudah-mudahan ya. Nanti kalau
Kita tunggu info terkininya aja ya. Siap Bu. Berarti untuk ini Bu, direktorat tetap di sanakah atau ada perpindahan lagi Bu? Kalau direktorat saat ini masih di tempat yang Masih di tempat yang lama Bu. Oh baik, berarti kalau untuk di Kota Baru itu Bu, laboratorium terpadu berarti yang baru dibangun Bu ya? Yang sudah dibangun sekarang di laboratorium terpadu yang areanya jurusan Kesling itu kan namanya laboratorium terpadu. Oh, karena kan ada desas-desusnya juga Bu, karena direktorat nanti akan pindah juga ke laboratorium terpadu gitu Bu. Enggak juga ya Bu? Enggak. Nanti rencana kita kan pengembangan ini jangka panjang, karena untuk pembangunan yang besar namanya belanja modal itu sumber dananya adalah dari pemerintah. Ya, karena pembiayaannya kan besar ya, jadi dari sumber dana rupiah murni. Nah, dalam perencanaan jangka panjang kita, seperti yang pernah didengar ataupun disampaikan oleh pimpinan, bahwa nanti di area farmasi itu, di area jurusan farmasi akan dibangun gedung direktorat dan gedung aula serbaguna yang bisa digunakan untuk kegiatan yang disewakan untuk kegiatan masyarakat gitu ya. Iya Bu. Nah, tapi itu pembangunannya jangka panjang. Ya, pembangunan jangka panjang sehingga kita selesaikanlah dulu saat ini adalah lab terpadu. Oke Bu, berarti tidak bertahap ya Bu ya, tidak langsung semuanya dibangun gitu Bu. Iya. Karena kan kemarin soalnya juga Bu, kan banyak sekali perbincangan soal mengenai aula kan juga katanya dirobohkan aulanya baru dibangun lagi gitu Bu, dibangun lagi untuk auditorium itu. Oh berarti dibangun yang di farmasinya berarti Bu ya? Iya, kalau dari market perencanaan memang di farmasi itu untuk gedung serbaguna sama direktorat. Iya, oh gitu Bu. Cuman kapan startnya masih belum tahu, belum bisa disampaikan karena semua ya. butuh perencanaan dan pendanaan yang besar gitu. Baik Bu, mengenai laboratorium terpadu berarti kan itu sudah fix tahun 2025 ini launching. Nah ini Bu, ini satu yang menarik perhatian sekali Bu, ada namanya kayak gedung bioskop gitu Bu. Gedung bioskop terbaru itu Bu, ada di mana itu Bu? Iya, sebenarnya bukan gedung bioskop tapi tampilannya. Oh, tampilannya seperti bioskop. Tampilannya itu seperti teater ya, seperti ruangan bioskop ya. Ada kursi yang bertingkat-tingkat, kemudian ada bagian depannya. Sudah pernah lihat? Sebelum Bu, kebetulan Wanda belum pernah lihat. Wanda belum pernah lihat, makanya kan sekalian nanya ke Ibu. Katanya di dekat sini Bu, di jurusan Jurusan perawatan. Di jurusan keperawatan di gedung baru selesai kemarin itu di lantai 3. Ada tujuan tertentu nggak Bu? Kenapa dibangunnya di keperawatan gitu? Iya, karena gedung itu menjadi bagian dari gedung perkuliahan di tempat keperawatan. Jadi kan kemarin lokasinya adalah lokasi CBT ya, lokasi CBT. labor CBT yang lama, kemudian dipugar, diganti dengan gedung kuliah 3 lantai. Nah, di mana sesuai dengan kebutuhan juga lantai ketiga itu sengaja didesain bukan kayak kelas, tapi dibuat menjadi satu gedung multifungsi untuk simulasi. Jadi misal nanti jurusan apapun mau praktek menggunakan gedung itu silahkan. Simulasi itu artinya peragaan ya, peragaan mungkin menggunakan audio visual yang harus dilihat oleh mahasiswa dalam jumlah banyak. Kalau di dalam laboratorium kan terbatas tuh jumlah mahasiswa yang bisa masuk kan, tapi kalau kita gunakan gedung teater itu model teater sih ya, tidak membosankan tidak membosankan. Jadi kan nanti simulasinya bisa dengan menonton suatu peragaan praktek ataupun nanti menggunakan alat peraga, pantom dan sebagainya, dan bisa disaksikan oleh mahasiswa bersama. Berarti sudah bisa digunakan dari sekarang ini Bu? Iya, kalau sekarang masih belum, karena belum serah terima juga gedungnya kan gitu, Bu. Harus ada secara administrasi telah selesai baru boleh digunakan. Tapi begitu. Paling tidak di semester ini sudah bisa digunakan sesuai kebutuhan. Nanti alur penggunaannya bagaimana
akan dibuat dulu. Ya. Berarti untuk seminar gitu bisa di sana Bu ya? Bisa, iya. Luar biasa udah Kalau punya seminar. gedung sendiri gitu Bu. Seminar kan enak ke sana Bu. Itu kapasitas berapa orang biasanya Bu? Kapasitas sekitar hampir 150-an lah. Oh berarti cukup Bu untuk misalnya satu angkatan Iya, gitu. mau seminar. Mau seminar bisa di sana Nanti gitu di Bu. depannya Iya. bisa dikasih kursi Untuk narasumber gitu kan kursi Bu. untuk narasumber lebih menarik, nyaman, dan gedungnya baru tentu masih baru. Iya, tentu iya Bu. Berarti menyenangkan. kalau untuk kunjungan juga masih boleh kan Bu? Untuk kunjungan lihat-lihat aja nggak apa-apa. boleh. Boleh Bu berarti. Dan juga kan mungkin gedung CBT ini baru juga Bu ya? Gedung CBT Iya. yang keperawatan Iya. ini. Biasanya tujuan khusus untuk gedung CBT ini apa Bu? Misalnya untuk memang UKOM memang ada di sana atau gimana Bu? Iya. Jadi peruntukan gedung CBT adalah untuk kegiatan yang menggunakan computerized ya, menggunakan komputer. Kita punya sekitar 140-an ya, 140 unit lebih kurang lebih ya. Nah, selain untuk uji kompetensi yang sudah sering digunakan, kita juga menggunakan CBT Center itu untuk uji penerimaan pegawai negeri yang P3K. P3K yang 2023 kemarin ya, 2003 untuk Pemda, untuk tenaga kesehatan di Provinsi Jambi sudah menggunakan CBT Center. Oh berarti bisa Bu juga Bu ya untuk permasyarakatan umum bisa di sini Bu. Kemudian juga kita kemarin sudah diminta dan pernah CBT Center digunakan untuk tes yang dilakukan oleh kepolisian. Oh iya Bu. Jadi kan polisi itu punya tes kali ya, Iya. tes apa gitu ya, menggunakan komputer, maka mereka menggunakan komputer itu. Oh bisa gitu ya. Dari luar bisa, berarti bisa dari manapun kalau memang Iya. disetujui oleh pihak Poltekkes bisa ke sini Bu. Iya, dan CBT Center kan merupakan unit bisnis dari BLU Poltekkes Kemenkes Jambi. Jadi dengan penggunaan CBT ada sewa yang harus dibayarkan dan kemudian sewa itu menjadi pendapatannya BLU. Oh begitu Bu. Iya. Selain dari gedung lab terpadu, terus juga Bu CBT, gedung teater, mungkin ada perkembangan lebih lanjut Bu dari Poltekkes Kemenkes Jambi kan ada perkembangan mau bikin bangunan apa lagi gitu Bu. Biar lebih baru lagi gitu kan Iya. Yang sedang berproses, tapi karena ini melibatkan Kementerian Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat ya, adalah Rusunawa. Rusunawa Bu, apa itu Bu? Rusunawa itu seperti yang mungkin kalau lewat Pematang Sulur deket SLB melihat ada perumahan Pak Jaksa. Ya Bu. Seperti itu. Oh. Jadi nanti kita sudah mengajukan persyaratan dan permohonan, tapi karena ini kegiatannya lintas kementerian, jadi kita sudah menyelesaikan di Kementerian Kesehatan. Nanti Kementerian Kesehatan akan bekerja sama atau berproses dengan Kementerian PUPR. Jadi Rusunawa itu seperti bangunan bertingkat dan nanti akan digunakan untuk asrama mahasiswa. Oh, udah sadar asramanya. Ya, tapi belum. Administrasi kita sudah mengusulkan, tinggal momen kapan dimulainya itu yang masih menunggu. Menarik sekali Bu kalau ada asrama berarti ya. Ya, nanti posisinya kalau tidak berubah di belakang keperawatan gigi, kesehatan gigi. Oh, berarti udah tersebar berarti Bu kalau Poltekkes ini Bu. Di Kota Baru, di Buluran. Di Buluran tuh kan orang bilangnya Bu kayak nggak kelihatan gitu Bu kan. Tapi kalau orang lihat tuh gedungnya banyak gitu Bu. Gedungnya banyak yang baru, CBT apa-apa. Berarti jurusan yang lain kan ke sini. Gitu, kita ada dua tempat memang fokus kita di daerah Kota Buluran dan daerah Kota Baru. Oh begitu Bu. Itu rencana lanjutnya ya Bu ya. Semoga kejadian ya Bu. Semoga semoga disetujui, diberkahi. Baik Bu, dengan berbagai perkembangan yang sudah dilakukan Poltekkes Kemenkes Jambi Bu, mungkin ada harapan dari Ibu Neta untuk mahasiswa dan kampus ke depannya Bu. Iya. Harapan kami selaku pengelola tentunya dengan semakin meningkatnya sarana prasarana yang ada, kemudian juga akreditasi kita yang
hampir tinggal menunggu satu ya dari jurusan apa lagi tuh, Bu? jurusan STR Bidan dan Profesi Bidan. Insya Allah 2 minggu ini hasilnya keluar dengan 14 prodi, 12 prodi sudah unggul ya, tinggal menunggu 2 prodi lagi. Itu merupakan bukti bahwa Poltekkes Kemenkes Jambi itu mempunyai kualitas yang tinggi. Ya, luar biasa. Dari semua unsur ya, mulai dari unsur mahasiswa, unsur pendidikan, unsur keuangan dan kepegawaian segala macam. Nah, tentunya hal ini kami mengharapkan mahasiswa dan juga calon-calon mahasiswa ya yang akan bergabung di sini tidak ragu lagi. Betul. Tidak ragu lagi karena kualitas unggul itu menunjukkan kualitas. Betul. Ya, unggul itu saat ini kan tertinggi untuk akreditasi secara nasional. Jadi harapannya mahasiswa juga tidak ragu lagi, manfaatkanlah sarana prasarana yang ada untuk membantu proses pembelajaran, karena semua itu saling berhubungan. Mahasiswa yang pintar kalau tidak didukung dengan dosen, dengan sarana prasarana, labor, klinik segala macam yang tidak baik juga tidak akan menghasilkan output yang berkualitas. Jadi intinya belajar yang baik, kemudian terlibat aktif dalam pengembangan Poltekkes Kemenkes Jambi. Siap Bu. Sudah panjang sekali nih Bu obrolan kita dari tadi Bu. Mungkin ada satu kata untuk Poltekkes Kemenkes Jambi Bu, menggambarkan Poltekkes Kemenkes Jambi. Poltekkes Kemenkes Jambi hebat. Luar biasa. Nanti kita pakai itu pas di ya Bu ya, di penutupan. Boleh. Nanti kita pakai itu Bu. Waduh, nggak terasa ya teman-teman semuanya, kita udah di penghujung episode pada kali ini. Dari obrolan tadi yang udah diperjelas oleh Ibu Neta, kita jadi makin paham betapa pentingnya fasilitas dan juga sarana dan prasarana dalam mendukung pendidikan dan keberlangsungan kesehatan yang berkualitas. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi wawasan dan jadi refleksi menjadi dalam diri kita semua. Baik, terima kasih kepada Ibu Neta sudah meluangkan waktu menemani saya pada hari ini. Nanti kita pakai penutupan Poltekkes hebat ya Bu ya. Yap. Mungkin ada salah kata dari saya mohon maaf ya Bu. Mungkin Ibu bisa bermain-main lagi ke podcast Poltekkes Kemenkes Jambi, tentunya di jurusan Promkes. Mungkin ada podcast di jurusan lain yang pernah Ibu datangi Bu? Belum, baru ini. Mungkin besok bisa. Baru pertama ini ya? Oke, mantap. Berarti besok kita undang lagi Ibu Neta berarti untuk episode selanjutnya. Ya, nggak kalah menarik lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Ibu Neta. Nanti kita pakai penutupan atau output dari pembahasan kita pada hari ini, yaitu Poltekkes hebat. Baik Bu, boleh kita langsung aja. Poltekkes Kemenkes Jambi hebat, luar biasa. Terima kasih Bu Neta pada hari ini sudah menemani saya pada hari ini. Sudah kenal ya Bu, saya tadi Bu, Wanda Hamidah. Kamsa Hamidah? Wanda Hamidah. Wanda Hamidah. Terima kasih ya Bu, terima kasih teman-teman semuanya. Dan jangan lupa mungkin teman-teman mau rewatch ulang lagi mengenai pembahasan yang sudah dibahas oleh saya dan juga Ibu Wakil Direktur 2 Poltekkes Kemenkes Jambi. Teman-teman juga bisa share, komen, dan juga subscribe YouTube kita. Nanti kita kasih ya di deskripsi. Mungkin Ibu juga bakal nge-rewatch ulang lagi pembahasan yang udah kita bahas pada hari ini. Terima kasih Ibu, terima kasih teman-teman semuanya. Salam sehat, saya Wanda Hamidah, pamit undur diri. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.